Hai guys, balik lagi di channel Vandan Ayub. Hari ini merupakan hari terakhir aku karantina selama 14 hari di rumah aja. Nah, kemarin itu selama 14 hari aku di rumah aja dan tidak melakukan kegiatan apapun. Ada ding kegiatan di dalam rumah, maksudnya kalau di luar rumah itu sangat tidak melakukannya. Nah, pertama aku mau bercerita sedikit tentang aku mau pulang ke kampung halaman. Nah, pertama itu aku pikir-pikir terlebih dahulu kan, karena Yogyakarta itu sudah masuk ke zona merah di daerahku, tepatnya di daerah Banguntapan gitu kan. Nah, ceritanya aku pikir-pikir itu selama beberapa hari aku mau pulang apa enggak, dan akhirnya aku putusin pulang di tanggal 7 Mei 2020. Nah, habis itu aku kan selama beberapa hari, sekitar 3-4 hari gitu kan. Nah, selama 3-4 hari itu aku berpikir-pikir mau pulang apa enggak, dan akhirnya aku mutusin pulang di tanggal 7 itu. Dan aku sahur terlebih dahulu, habis itu aku pulang ke kampung halaman, tepatnya di daerah Cilacap gitu kan. Nah, aku pulang habis makan sahur, habis itu sholat subuh, aku berangkat sekitar jam 4.30an kan. Nah, selama di perjalanan itu aku was-was, takutnya aku putar balik gitu kan, karena di kabar berita itu kan kalau pemudik itu harus putar balik dan nggak boleh balik ke kampung halaman gitu kan. Nah, aku jadinya was-was gitu kan selama pulang. Jadi aku selama perjalanan itu kan pikir, ada polisi nggak ya, ada cegatan nggak ya. Nah, aku pikir-pikir seperti itu kan, ada cegatan atau apa, ternyata enggak. Dan aku dapat cegatan itu cuma cek kesehatan, tepatnya di termometer doang. Dan aku dicegat itu ditanyain mau kemana, dari mana mau kemana gitu kan. Aku jawab dari Jogja mau ke asalku. Nah, aku bilang gitu. Terus sama polisinya, ya maaf mas, untuk sementara waktu ini mas diperiksa dulu ya, nanti habis itu boleh melanjutkan perjalanan. Nah, aku sangat khawatir itu, takutnya putar balik waktu dan gitu kan di awal itu kan. Terus waktu statement di berikutnya itu kan udah kayak, ya nanti habis diperiksa langsung boleh melanjutkan perjalanan. Itu sangat memberi kabar gembira gitu kepada aku kan. Nah, itu di periksaan pertama, tepatnya di daerah, kalau nggak salah masuk ke Kabupaten Kebumen, ada pemeriksaan pertama. Nah, habis itu aku jalan terus sampai tepatnya di Pantai Ayah apa ya, kalau nggak salah itu juga ada cegatan juga lagi, dan sama diperiksa juga kesehatannya. Nah, untungnya tidak disuruh putar balik gitu kan. Aku takutnya diputar balik karena udah perjalanan jauh, sekitar udah 1 jam, 2 jaman lah katakan aja gitu. Karena aku jalannya ngebut, takutnya semakin siang semakin banyak polisi atau ada cegatan gitu kan. Nah, habis itu aku udah di pos kedua, cegatan kedua kan. Nah, aku melanjutkan perjalanan lagi sampai rumah. Habis sampai rumah itu aku mandi, dan habis mandi aku disuruh ke balai desa. Nah, habis ke balai desa aku dikasih surat pengantar bahwa aku adalah warga dari luar masuk ke wilayah Cilacap gitu kan. Kalau di Cilacap itu masuknya ke daftar PP. Jadi warga yang datang dari daerah lain atau wilayah lain yang masuk ke daerah Cilacap. Nah, untungnya di balai desa itu ada yang aku kenal, jadi aku cuma dapat surat dan dapat diperiksa termometer doang. Kalau nggak ada yang kenal mungkin aku nggak bisa lolos gitu kan. Mohon maaf sebelumnya. Nah, habis itu aku dapat surat, terus aku balik. Habis balik itu
aku di karantina selama 14 hari di rumah. Nah, selama aku karantina di rumah itu kegiatanku cuma ya rebahan gitu kan. Nah, selain rebahan aku ngurus lele juga dan olahraga ringan di dalam rumah atau di sekitar rumah gitu kan, karena alhamdulillah punya lahan yang luas buat olahraga. Nah, begitu singkat ceritanya. Aku perjalanan dari Jogja sampai ke rumah. Nah, habis itu selama 14 hari karantina, dan tadi pagi karena aku pengen jalan-jalan gitu kan, udah bosen, dan berhubung hari terakhir juga bolehlah dikasih keringanan gitu kan, aku jalan-jalan, naik sepeda di ontel gitu kan, kita keliling ke kampung sebelah. Nah, di kampung sebelah aku jalan-jalan dan di sepanjang jalan itu sangat sepi dan kayak apa sih, sepi banget gitu kan, nggak kayak biasa. Nah, biasanya kan rame gitu kan, aku kayak was-was kemana orangnya gitu kan, bertanya-tanya gitu kan. Tapi kayak di desa itu kayak sepi, gak kayak biasa. Biasanya kan banyak orang hilir mudik ke sawah untuk bercocok tanam. Nah, aku jalan-jalan dan udaranya masih segar gitu kan, yang biasanya banyak petani yang hilir mudik gitu kan. Nah, habis itu kan aku jalan-jalan. Nah, pulang aku mandi gitu kan, bersih-bersih, dan aku kayak penasaran. Satu hari itu kan aku kayak berpikir, kemana sih orangnya, kok sepi gitu kan. Selama 14 hari juga kayak depan rumah itu biasanya rame, tapi sekarang kayak sepi banget, kayak kayak orang-orang takut untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Sebenarnya corona itu nggak harus kita berjauhan banget sih, tapi kita mewaspadai aja bagaimana penularannya supaya nggak terkontak langsung kepada kita. Ya ada batasan, tapi nggak usah jauh-jauh banget gitu kan sama orang. Social distancing perlu, tapi nggak usah kita nggak perlu jauh banget, nggak usah menghindari terlalu jauh, karena hidup kita harus bersosial juga. Selain itu kita tidak menjadi orang yang individual gitu kan. Nah, aku kemarin kan baca-baca gitu kan berita tentang keramaian di mana ya, di bandara, di terminal, di mall gitu kan, udah dibuka, sedangkan peraturan PSBB ditingkatkan. Kenapa pemerintah itu melarang tapi membiarkan gitu orang di keramaian, sedangkan tempat ibadah ditutup, sedangkan perekonomian dibuka? Jelas-jelas tempat ibadah itu adalah tempat curhatnya hamba dengan Tuhannya kan, sangat disayangkan. Tetapi untuk keramaian itu dibuka lagi, dan aku sangat menyayangkan karena aku 14 hari di karantina itu sangat menyebalkan gitu kan, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa interaksi dengan orang-orang gitu kan, sangat gimana gitu kan. Jadi buat pemudik yang di keramaian, aku mudik aja pakai kendaraan pribadi, sedangkan yang rame-rame itu harusnya dicegat gitu kan. Sebaiknya yang pakai kendaraan umum dihentikan dulu, dan sangat disayangkan karena kita udah di lockdown selama beberapa hari, di rumah aja gitu kan, program pemerintah gitu kan, tapi kalian melanggarnya demi mudik. Sedangkan aku mudik aja pakai sepeda motor dan kendaraan pribadi, sedangkan kalian pakai kendaraan umum dan tidak mementingkan yang di lockdown atau yang di karantina gitu kan. Nah, sangat disayangkan buat pemerintah juga, karena pemerintah udah PSBB dan mengesahkan undang-undang supaya
orang yang tidak pakai masker atau yang apalah gitu yang di luar rumah berkegiatan itu dapat sanksi berupa penjara beberapa hari atau beberapa bulan itu kan. Nah, buat pemerintah juga supaya tegas juga dalam melaksanakan peraturannya, karena peraturan itu harus ditegakkan bukan karena apa-apanya, karena kita mencegah virus dan memotong rantai penyebaran virus corona itu. Nah, tadi itu aku cerita banyak lebar tentang selama karantina. Nah, selama karantina aku ditemenin makanan yang paling enak, yaitu pop mie goreng. Pop mie goreng ini adalah teman waktu karantinaku selama 14 hari. Nah, rasanya sangat enak loh guys, boleh kalian coba. Nah, kali ini aku mau makan, berhubung aku udah panjang lebar bercerita tentang karantina, daripada kita pusing-pusing mikirin berita-berita tentang corona, lebih baik kita santai aja bersama pop mie goreng spesial. Wow, kita buka, kita aduk dulu ya. Kita aduk. Ini merupakan makanan selama karantina aku selama 14 hari. Teman sejatiku, yaitu pop mie goreng. Ada sih berbagai rasa mie, tapi aku paling suka pop mie goreng karena simple. Mie instannya sangat simple dan tinggal diseduh, dibuang airnya, dimasukkan bumbunya. Nah, simple banget kan bikinnya, nggak usah kita nyalain kompor terlebih dahulu karena air dispenser bisa dimasukkan ke dalam pop mie langsung. Nah, bumbunya sangat enak dan kental, sangat berasa. Wow, minyak sangat ya guys, ini minyak sangat lembut dan enak. Kalian wajib mencobanya karena mie ini sangat berfungsi untuk menahan lapar. Ya bener sih, menahan lapar, karena di zaman sekarang selama lockdown, selama PSBB kita mengurangi kegiatan di luar, jadi kita harus menyediakan stok sebanyak mungkin pop mie dan makanan-makanan bergizi lain selain mie instan, yaitu sayuran, buah-buahan, dan berbagai daging atau ya makanan selain instan gitu kan. Ini cuma makanan tambahan doang selama kita lockdown dan selama kita PSBB gitu kan. Nah, langsung aja penutupan, karena aku udah banyak cerita daripada kita pusing-pusing mikirin pemudik yang nakal-nakal gitu kan, nggak menaati peraturan dan peraturannya sangat fleksibel gitu kan, jadi kayak karet gitu kan, nggak bisa, udah dibikin tapi nggak ditaatin. Nah, langsung penutupan aja. Terima kasih telah menonton video di channel Vanana Yub. Silahkan tinggalkan komentar jika mau komentar, dan tinggalkan like jika suka, dan jika tidak suka boleh aja diklik tombol tidak sukanya. Nah, jangan lupa subscribe juga, dan see you di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.